Dulu pernah dipercaya oleh Jokowi membantunya di Kabinet Indonesia Maju, namun dicopot di tengah jalan alias dipecat. Sehabis dipecat dari posisinya sebagai menteri, orang ini banyak melemparkan kritikan pedas ke pemerintah. Nah, yang terbaru, Kejagung akhirnya menetapkan Tom Lembong tersangka kasus korupsi impor gula. Dan disebutkan atas kasus ini negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Ini dia detik-detik Tom Lembong mengenakan seragam baru. Masih melemparkan senyum sumringah ke awak media ya. Wah. Emang gula kita langka banget Pak, saat itu Pak. Awak media langsung menanyakan, Pak, emang gula kita saat itu langka banget? Ini kita lansir dari undercover.id. Di sini dituliskan kalau Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkapkan dosa yang dilakukan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menuturkan pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong itu menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula di tahun 2015 sampai tahun 2016. Nah, dulu pernah dipercaya sama Presiden Jokowi, akhirnya dipecat juga di tengah jalan, pastinya kan kinerjanya tidak baik. Nah, akhirnya terkuak juga hari ini. Ternyata dia tersandung kasus pada saat itu baru terungkap di tahun 2024 ini. Sementara itu, menanggapi atas tersangkanya Tom Lembong ini, ada Anies Baswedan pun mengeluarkan pendapatnya. Di sini kita lansir dari Detik News, Tom Lembong tersangka impor gula. Anies, I still have my trust in Tom. Mari kita baca bersama isi beritanya kawan-kawan. Anies Baswedan memberi dukungan kepada Thomas Trikasih Lembong atau TTL atau Tom Lembong yang jadi tersangka kasus impor gula tahun 2015 sampai tahun 2016. Anies tetap menaruh kepercayaan kepada Tom Lembong. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, tulis Anies di akun X, dilihat pada Rabu 30 Oktober 2024. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka, sambung Anies Baswedan lagi. Anies merasa terkejut ketika mengetahui mantan CEO kaptennya di Pilpres 2024 ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong sendiri menjabat Menteri Perdagangan pada 2015 sampai tahun 2016. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom, ujar Anies Baswedan lagi. Anies juga menceritakan kedekatannya dengan Tom Lembong. Dia sudah bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenal sebagai sosok berintegritas tinggi. Menurutnya, Tom Lembong selalu memprioritaskan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha
dan karir singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Lanjut Anies Baswedan lagi. Nah, untuk lebih jelaskan bagaimana peran Tom Lembong di kasus impor gula ini, mari kita lanjut baca berita berikut ini kawan-kawan. Kejagung menjelaskan peran Tom Lembong dalam impor gula pada saat itu. Tom Lembong disebut memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Abdul Kohar dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 29 Oktober 2024. Kohar menjelaskan impor gula saat itu dilakukan pemerintah untuk menstabilisasi harga karena gula langka dan harga gula di Indonesia melambung tinggi. Impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, kata Kohar. Tidak semua jenis gula diperbolehkan untuk diimpor. Gula yang boleh diimpor adalah gula kristal putih. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah, kata Kohar. Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Negara disebut Kohar rugi kurang lebih 400 miliar akibat daripada kasus ini. Nah, itulah berita lengkapnya mengenai bagaimana proses Pak Tom Lembong ini menjadi tersangka kasus korupsi atau salah penggunaan wewenang pada saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dan seperti yang kita lihat, kita baca bersama tadi, kalau negara itu rugi kurang lebih 400 miliar rupiah. Dan ketika tampil media mengenakan rompi orange atau pink itu tadi, dia masih melemparkan senyum yang begitu lebar ya di awak media, di depan publik. Padahal sudah menjadi tersangka loh. Dan seperti yang kita baca juga tadi, kalau Mas Anies Baswedan dengan percaya penuh kepada Tom Lembong kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Artinya, kalau kita baca tadi bagaimana Mas Anies Baswedan menceritakan kalau Tom Lembong ini ia kenal selama 20 tahun dan mengatakan kalau itu ia orangnya lurus, tidak mungkin neko-neko. Anies Baswedan kalau kita lihat, kita simpulkan, ia percaya penuh kepada Tom Lembong ini tidak melakukan korupsi. Nah, mari kita tunggu proses berikutnya, hukum berikutnya, apakah memang benar dia tidak melakukan korupsi. Kan tidak mungkin Kejagung menetapkan orang itu menjadi tersangka kalau tanpa ada bukti yang cukup kuat. Kalau kita baca beberapa komentar-komentar, semoga beneran bersih-bersih sesuai janji Presiden saat pelantikan kemarin. Jangan hanya sebatas sentimen oposisi dan diskriminalisasi dan melakukan tebang pilih. Rumus aman jika korupsi tetap di lingkaran dan lakukan apapun yang menyenangkan penguasa meski itu menjijikan. Dito Zulhas Airlangga gimana? Yang mengambil kebijakan ditangkap, yang menyetujui kebijakan sebagai pemimpin saat itu kok tidak ditangkap. Zulkifli Hasan Airlangga sama Yakut gimana kabarnya? Yang tadinya optimis dan pemerintahan baru, tapi lihat berita gini kok jadi pesimis lagi. Gaya-gayanya sama, membunuh karakter lawan politiknya dengan berbagai cara. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirindukan jauh panggang dari api. Kasus 2015 tapi baru diusut 9 tahun kemudian. Nah, itu tadi beberapa komentar-komentar warganet menanggapi dari kasus Tom Lembong ini yang jadi tersangka korupsi gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Semoga saja kasus ini makin mantap ya penanganannya sampai diusut tuntas siapa saja yang terlibat, siapa yang mendukung, dan diusut sedalam-dalamnya sehingga kasus ini terang benderang.
Atau gimana nih kalau menurut kawan-kawan atas penetapan tersangka Tom Lembong ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini.